Anak-anak, hari ini kita belajar agama kembali bersama dengan Timus. Kalian siapkan buku agama kelas 7 ya. Nanti kitab suci juga disiapkan ya. Kemudian kita sebelum memulai pelajaran kita akan nyanyi bersama. Kalian menyanyi dari rumah, Bapak menyanyi di sini, kita bersama-sama menyanyi dalam Yesus kita bersaudara ya. Kita mulai ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih Engkau memberikan kehidupan di hari ini, memberikan kami kesehatan dan memberi kami perlindungan dalam istirahat, sehingga kami bisa segar kembali untuk memulai pelajaran hari ini tentang kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang luhur, manusia sebagai citra Allah. Semoga kami menyadari akan anugerah luhur citra-Mu itu, sehingga kami tetap menjaga diri menjadi anak yang selalu menyerupai dengan Engkau, mematuhi Engkau, dan menjalankan segala perintah-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah. Sekarang kamu buka bukumu, ini buku kelas 7 ya, kelas 7 buku ini ya. Dibuka bab pertama ya, manusia sebagai citra Allah ya. Pertama, manusia sebagai citra Allah. Jadi kita belajar hari ini tentang manusia sebagai citra Allah. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, yang turut dengan citranya. Nah, ini juga termuat dalam kitab suci. Maka sekarang kalian buka kitab sucinya ya. Kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini berkaitan dengan manusia sebagai citra Allah. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan firman hari ini dari kitab Kejadian, kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh makhluk Allah yang luhur. Nah, maka sebelum kita masuk ke permenungan firman Tuhan, kita nyanyi sedikit supaya seger ya. Kita nyanyi lagu yang sederhana. Lagunya begini ya. Kalian bisa ikutin dari rumah ya, sederhana sekali. Ini lagunya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Gitu ya lagunya, gampang kan? Lihat Bapak di gambar ya. Jadi kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Itu ya. Baik, anak-anak, kita lagu itu nanti kamu bisa nyanyi sama adik, sama keluarga juga boleh ya. Sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya ya. Jadi kita kembali ke kitab suci tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Karena kita masuk ke kitab suci. Sebelum masuk ke situ, ya, nah sekalian, Bapak pernah melayani dulu tahun 1919 itu tahun ajaran sampai tahun 2000. Bapak pernah di kota Palembang. Waktu itu salah satu tugas Bapak adalah melayani orang-orang cacat di kota Palembang itu, yang Kristiani ya. Waktu itu Bapak bersama Pastor Niko, dalam mahrum sekarang gantian. Jadi minggu ini Bapak, minggu depannya Pastor Niko. Ketika waktu tugas pertama saya sangat bingung, saya harus mimpin ibadah seperti apa. Karena apa? Karena saya harus memimpin orang-orang yang berkebutuhan, yang cacat fisik ini. Cacat fisik, menghibur mereka. Sehingga waktu itu saya harus menyiapkan seperti apa. Tapi waktu malam Bapak menyiapkan. Akhirnya Bapak membaca kitab ini ya. Kitab suci yang baru kita baca tadi. Ya.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ketika saya ingin menghibur, memimpin ibadat mereka dari sini, saya akan memberikan sesuatu. Ketika bertemu kepada mereka, saya tanya, oh ternyata Pak, mereka ketika saya datang pertama diantar, mereka bisa bersenyum dengan lepas. Saya kagum, terharu. Kenapa? Oh ternyata orang-orang cacat dia bisa bersenyum, bisa bergembira. Bisa bergembira. Saya mulai terhibur. Bukannya menghibur, datang pertama dia bergembira. Salam dengan baik. Ya. Saudara, salam. Nah, dari kisah melayani orang cacat tadi, saya menyadari betapa bersyukurnya saya sekarang ini. Tuhan memberikan saya fisik yang lengkap. Ya, dari kaki sampai rambut, mata bisa berfungsi. Padahal ada saudara kita yang matanya nggak berfungsi, nggak bisa melihat. Kita punya tangan yang lengkap, bisa memegang, mengambil, ya, menolong. Ada orang yang nggak punya tangan. Kita punya kaki, bisa berjalan, bisa menendang, bisa lari-lari. Ada orang yang kakinya tidak berfungsi. Sehingga dari situlah kita nggak ada acara kita merasa tidak bersyukur. Lalu apa yang ingin saya katakan kepada mereka? Nah, yang ingin saya katakan kepada mereka bahwa apapun bentuk tubuh kita di dunia ini, entah lengkap entah tidak, kita itu citra Allah. Jadi luhur. Kita manusia luhur karena kita citra. Apapun bentuk fisik kita, entah lengkap entah tidak, di dunia ini hanya sementara, maka nggak boleh kecil hati. Coba bayangkan, kalau kalian tidak merasa sebagai citra Allah, kalian tidak, nanti kurang memahami firman ini karena kita citra Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, yang ada di sini, kita semua citra Allah. Entah bentuk fisik kita lengkap atau tidak, kita adalah citra Allah. Yang kita miliki sekarang ini hanyalah bersifat sementara. Yang lengkap, yang cantik, juga nanti tua meninggal. Yang ganteng, yang gagah, yang pintar nanti tua meninggal. Yang biasa saja juga meninggal. Yang nggak lengkap fisiknya nyakit juga meninggal. Apa yang diinginkan Tuhan kepada kita? Bahwa Tuhan menginginkan kita hidup seturut citra Allah. Seturut citra Allah berarti apa? Kita menuruti perintah-perintah Allah. Ya. Apa perintah Allah? Ada yang dulu ditulis dalam Perjanjian Lama, di mana di gunung apa? Gunung Sinai. Ada namanya 10 perintah Allah. Nah, dalam tradisi Gereja Katolik kita sudah rangkumkan menjadi 10 yang tertulis di dalam kitab suci. Dirangkumkan lagi, ada yang ditulis lagi supaya lebih dipahami. Sekarang ini dibahasakan lagi menjadi sederhana. Misalnya seperti yang tertulis di dalam puji syukur, ya. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu perintah pertama yang harus kita taati. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bukan nama Tuhan Allah, ya.
nama orang tua kita aja dihina, kita sakit hati. Kita saja teman kita dihina sakit hati, apalagi nama Tuhan Allah. Jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Kuduskanlah hari Tuhan. Setiap hari sebenarnya itu harinya Tuhan, maka kita harus berlaku kudus. Ya, setiap hari itu harinya Tuhan, maka harus berlaku kudus. Kalau sering kita menyebut hari Tuhan itu hari Minggu, Minggu artinya hari Tuhan. Tapi hari-hari yang lain kan juga harinya Tuhan. Maka tidak boleh berbuat dosa. Semua harus dikuduskan. Maka itu kita cakap, kuduskanlah hari Tuhan. Semua hari kita harus berlaku kudus. Kudus artinya tidak berbuat dosa, ya, dalam praktek hidup sehari-hari. Melakukan perbuatan yang baik, rajin memuji Tuhan, bersyukur dan berdoa. Yang keempat itu ada perintah, hormatilah ibu bapamu. Hormatilah ibu bapamu, sehingga akan kalian mendapat kebahagiaan, umur panjang. Kalau tafsiran perjanjian lama, kalau kita menghormati orang tua, ibu bapak, kita akan hidupnya penuh rezeki, makmur, bahagia, di bumi diberkati. Nah, yang kelima, jangan membunuh. Nah, jangan membunuh. Jangan membunuh itu berkaitan dengan manusia. Nah, ini berkaitan dengan tema hari ini, jangan membunuh. Kita diciptakan Tuhan menurut citra Allah. Kita tidak boleh membunuh, baik membunuh diri sendiri maupun orang lain. Ya, tidak boleh membunuh. Kalau tidak boleh membunuh berarti kita harus memelihara. Nah, dalam ayat 26 tadi kita diberi kuasa. Kuasa berarti ada 3 hal yang harus kita praktekkan dalam hidup, yaitu memelihara, membangun dan memanfaatkan. Ya, maka kita juga itu berkaitan dengan berita 5, jangan membunuh. Jangan membunuh berarti memelihara kehidupan. Kemudian yang keenam, jangan berzina. Ya, jangan berzina. Yang berzina itu atau jangan berbuat cabul, itu yang berkaitan. Jadi tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Tidak boleh melakukan hubungan selain suami dan istri, itu artinya berzina, ya. Kemudian yang ketujuh, jangan mencuri. Tidak boleh mencuri, ya. Mencuri artinya mengambil milik orang lain yang bukan menjadi miliknya tanpa diketahui, ya. Kemudian yang kedelapan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Bahasa Jawanya ngapusi, nggak boleh bohong. Inggrisnya lie. Jangan. Jadi tidak boleh bohong, karena orang bohong itu tidak disukai oleh Tuhan dan sesama. Ya, tidak boleh bohong. Maka yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Jadi nggak boleh mengingini istri sesamamu. Kemudian yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Itu salah satu bagaimana kita hidup menurut citra Allah. Salah satunya mematuhi hukum Allah, 10 perintah. Baik, anak-anak, berkaitan dengan 10 perintah Allah dan berkaitan dengan kitab yang kita bahas hari ini, kita dipanggil, kita diciptakan Tuhan sebagai citra Allah. Kita sebagai makhluk yang mulia sebagai citra Allah. Sehingga kita sungguh-sungguh mendapatkan suatu anugerah yang luhur. Untuk itu, makna Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan kita diciptakan sebagai makhluk citra Allah. Yang pertama,
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Allah itu sangat memberikan teladan, sangat rendah. Kita. Jadi mengapa kita? Jadi Allah itu kalau sekarang kita maknai sekarang, Allah itu dalam komunitas kesatuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam penciptaan selanjutnya, mengapa ada kata kita? Allah menciptakan selanjutnya, masih berkembang selanjutnya, manusia juga menjadi partner Allah dalam kisah penciptaan selanjutnya. Sehingga ayat 28 itu dijelaskan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau manusia untuk bertambah banyak beranak cucu diberkati oleh Allah dulu, nggak boleh langsung beranak cucu. Jadi maka manusia menerima sakramen pernikahan atau sakramen perkawinan diberkati oleh pastor di gereja dulu, baru dia boleh beranak cucu. Nah, berkuasa, makna berkuasa apa? Makna berkuasa itu tadi jelasin memelihara. Memelihara berarti kita memelihara lingkungan hidup kita bersih, menanam pohon, menanam bunga. Kemudian kita memanfaatkan ciptaan Tuhan itu. Yang enak kita makan. Kemudian yang kita bisa minum sehat, kita minum sehat. Kemudian yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan lebih bahagia, kita lebih bahagia. Kemudian membangun artinya apa? Kita bangun yang ciptaan Tuhan itu menjadi lebih indah sehingga terjadi apa? Pembangunan yang luar biasa. Mengembangkan lagi juga tanaman, hewan, diteranakan, dikembangkan lagi menjadi lebih, sehingga kita bisa mensyukuri ciptaan Tuhan itu dengan baik. Oke, baiklah anak-anak, kiranya pertemuan pertama hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalian lihat bukumu ya di halaman 13, nanti kalian kerjakan ya di rumah. Jelas di rumah karena kita lagi pendidikan jarak jauh ya. Kamu kerjakan halaman 13 nomor 2 bagian A, B, C, D ya. Terus nanti hasilnya kalian kirim di email Bapak ya. Email Bapak sudah familiar ya. Jadi di primus.kasimo@gmail.com. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, pertemuan pertama, setelah ini kalian tulis kerja dan kita doa penutup. Kita berdoa ya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami firman-Mu hari ini. Engkau sadarkan bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang luhur. Maka kami akan menjaga tubuh kami Tuhan, merawatnya dengan baik, sehat, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, sehingga kami senantiasa segar bugar dan bisa berkembang dengan baik. Berikan kami rahmat Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa mengembangkan apa yang telah Engkau berikan, sehingga kami bisa menjadi lebih anak yang berguna nantinya bagi diri kami sendiri, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa ini. Beri kami Tuhan selalu kekuatan, cabutlah segala kekurangan kami, sehingga kami bisa mencapai cita-cita dengan baik, dengan penuh berkat